Ya, oke, ketemu lagi ya. Ini masih di mata kuliah matematika diskrit gitu ya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang teori himpunan ya. Oke, langsung saja kita mulai gitu. Oke, jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah teori himpunan. Oke, himpunan ya, yang dikatakan himpunan ini. Jadi salah satu kemampuan yang kita kuasai setelah kita mempelajari logika proposisi adalah kemampuan untuk membedakan ya. Jadi membedakan apakah tautologi, kontradiksi, atau proposisi yang lain. Jadi membedakan apakah proposisi bernilai benar atau salah. Kemudian membedakan apakah kuantor universal, apakah kuantor esensial ya. Kemarin sudah kita bahas. Terus untuk dapat menguasai teori himpunan, kemampuan untuk membedakan sangat diperlukan ya. Jadi himpunan ini merupakan kumpulan objek atau yang didefinisikan secara jelas. Jadi himpunan ini dapat dipandang sebagai kumpulan benda-benda yang berbeda tentu saja, tetapi dalam satu segi dapat ditangani sebagai suatu kesatuan ya. Ini contoh ya, objek-objek disebut anggota atau elemen himpunan. Misalkan ini ya, himpunan ini biasanya lebih besar ya notasinya ya, himpunan A, himpunan B, himpunan C ya. Terus A ini mempunyai anggota A, B, C dan seterusnya gitu ya. Ya. Oke. Contoh ya, kita mendefinisikan himpunan software under Windows, maka kita menulis A gitu ya. Ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint dan seterusnya. Nah, oke, ini ya, seperti itu ya. Definisinya seperti itu. Terus dapat juga ditulis ya, B sama dengan X software under Windows gitu ya. Bisa ditulis seperti yang A itu atau yang B. Jadi yang A itu secara tabulasi ya, menuliskan himpunan A disebut menulis secara tabulasi, sedangkan menulis himpunan B disebut menulis secara deskripsi gitu ya. Nah, oke, seperti itu ya. Di masing-masing objek dalam himpunan A disebut anggota atau elemen himpunan ya, dituliskan X elemen dari A, ini artinya X anggota himpunan A ya. Kalau dicoret ini berarti bukan ya, X bukan elemen A, atau Anda bisa membaca dengan artinya X bukan anggota himpunan A. Nah, seperti itu ya, ini elemen ya. Oke. Terus kardinalitas, di sini ada kardinalitas itu jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Nah, jumlahnya ini ya, itu notasinya N ini ya, N A atau ini seperti ini ya, di pagar itu ya, A gitu ya. Contoh B sama dengan X ya. X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20 ya, lebih kecil dari 20, atau dituliskan 2, 3, 5, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, maka anggotanya berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kardinalitasnya adalah 8 jumlahnya, jumlah anggotanya. Nah, terus contoh lagi, T sama dengan ya, T ada perkutut ya, anggota dari T itu ada perkutut, kutilang, kenari, dara, biu. Maka T, anggota T sama dengan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
terus A ya, A sendiri ya, ini ada 3 ya, A, terus ini A, dalam kurung lagi A gitu ya, maka A sama dengan 3 gitu ya, anggotanya 3. Nah, itu jumlah ya, jadi kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Oke, himpunan sekarang himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi himpunan berhingga adalah himpunan di mana jumlah anggotanya berhingga. Artinya bila kita menghitung elemen yang berbeda dari himpunan ini, maka proses berhitung dapat selesai. Itu yang berhingga. Ya, kalau ada berhingga, ada tak berhingga, tidak dapat dihitung jumlahnya anggotanya ya. Nih, terus A, himpunan software antivirus ya. Oke. Nah, ini sebenarnya antivirus banyak ya, tak berhingga ya. Dapat ditulis A X software antivirus ya. Nah, softwarenya sendiri, nah itu ada Norton, McAfee, Panda, Kaspersky, Norman gitu ya. Terus contoh lagi ini ya, B, himpunan bilangan asli ya, dapat ditulis BX, X bilangan asli, terus kemudian B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu tak berhingga, tidak dapat dihitung ya. Ya, begitu ya. Jadi berhingga dapat dihitung jumlahnya, tak berhingga tidak dapat. Nah, terus kemudian kesamaan dua himpunan dan subhimpunan. Ya, oke. Dua himpunan A dan B dikatakan sama dengan jika dan hanya jika, nah ini implikasi ya berarti ya, jika dan hanya jika keduanya bersama-sama memiliki anggota yang sama. Nah, oke. Nah, ini ya, ada himpunan A dan B ya, contoh ya. Himpunan A, himpunan B. Himpunan A ini WordPad, MS Word, Word Perfect, PS. Sedangkan yang B, Word Perfect, nah, ini sama, cuman dibolak-balik saja ini ya. MS Word, WordPad ya. Maka itu kesamaan dua himpunan ya. A sama dengan B ya, dua himpunan A dan B dengan elemen-elemen yang berbeda dikatakan setara jika dan hanya jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, oke, gitu ya. Oke, ini setara. Terus contoh lagi di sini ada A, MS Lotus 123, mouse B, mouse keyboard. Ini tidak sama berarti ya. Ini kesamaan, yang ini tidak sama ya. Simbolnya ini ya, A dikurangi B gitu ya. Himpunan dikatakan sub himpunan B jika dan hanya jika semua elemen-elemen A adalah anggota himpunan B ya. A dikatakan subnya B ya, jika dan hanya jika semua elemen A adalah anggota B. Nah, ini sub himpunan ya. Nah, ini A kan Win31, Win311, Win95, Win97. Di B juga ada ini ya. Nah, Win31, Win11 sama dengan Win97 ya. Maka simbolnya seperti ini, A sub B ya. Ya, oke. Nah, di sini bila tidak demikian dikatakan bukan subhimpunan. Ini contoh ya. Ini ada subhimpunan, di sini ada bukan ya, dicoret ya. Misalkan yang bukan, ini contoh A WinXP, Linux, Unix, yang B Win31, Win311, 95 dan seterusnya itu ya, sampai WinXP. C monitor, printer, scanner. Maka A bukan B, A bukan subhimpunan B ya. Oh, enggak ada di sini ya, yang A tidak ada di B ya.
Nah, ini dikatakan bukan subhimpunan ya, bukan subhimpunan dari B. C dan B, C bukan subhimpunan B. Oh, ini juga tidak ada ya. Ya, oke, ini dikatakan C bukan subhimpunan B. Oke, sekarang ke macam-macam himpunan. Ada di sini himpunan kosong ya, atau entry set ya. Nulisnya seperti ini ya, notasinya ya. Ini bulat 0 dicoret ya, atau kurung kurawal saja ya. Jadi himpunan kosong itu, himpunan kosong dengan kardinal 0 disebut dengan himpunan kosong. Ya, oke, contoh ya. A, himpunan software aplikasi yang bisa dipakai di semua sistem operasi. Tidak ada ya di semua sistem operasi. Sistem operasi kan banyak sekali ya, ada Symbian yang lama-lama ya, Symbian, Windows, Linux dan lain-lain ya. Nah, kalau Linux dan Windows mungkin ada ya, cuman kan sistem operasi yang lama-lama kan belum ada gitu ya. Ini himpunan kosong. Terus single set ya, singleton set adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, single ya, single set satu ya. Contoh, himpunan device yang berfungsi sebagai input device sekaligus output device. Hanya ada touchscreen gitu ya, sekaligus ya. Nah, ini hanya memiliki satu anggota, single set ya, sekali lagi single set. Ada kosong, himpunan kosong, himpunan single set. Terus himpunan semesta, universal set ya, himpunan semesta ya. Dalam setiap pembicaraan himpunan, maka semua himpunan yang dituju adalah sub himpunan dari sebuah himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta. Ya, oke. Ya, dengan kata lain, itu himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang berbeda. Notasinya U ini ya. Ini notasi U. Contoh, semesta pembicaraan, yaitu sistem operasi produksi Microsoft. Nah, himpunannya ada Win31, Win XP, Windows 7, Windows 10 ya, dan lain-lain ya. Nah, itu semesta pembicaraan sistem operasi produksi Microsoft ya. Himpunan semesta gitu ya, U ya. U kayak gini. Terus himpunan kuasa. Nah, dari sebuah himpunan kita dapat membuat sub himpunan dan subnya lagi, sub himpunannya ya. Jadi himpunan dari sebuah himpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan disebut himpunan kuasa. Nah, banyaknya dapat dicari ya. Banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan A adalah 2 pangkat X ya. X itu adalah banyak elemen A. Nah, di sini ya contoh ya. Ini notasinya 2 pangkat A ya. Nah, contoh himpunan A itu mouse keyboard, himpunan B monitor printer scanner. Jadi 2 pangkat A ya. Berarti 2 pangkat 2 ya. Nah, A nya kan 2. Himpunannya adalah himpunan A sendiri, mouse keyboard ya. Terus hanya satu himpunan mouse, himpunan keyboard, dan himpunan kosong ya. Ini 2 pangkat A ya. Kalau yang B 2 pangkat B, anggotanya B kan 3 ya. Ini 2 pangkat 3 ya, 8 ya. Jadi isinya adalah ini B sendiri, monitor printer scanner, monitor printer scanner, terus kemudian monitor printer scanner, printer scanner, dan himpunan kosong ya. Jadi jumlahnya adalah 2 pangkat 3 ya, 8 himpunan. Oke, berikut yaitu operasi himpunan ya. Oke ya, operasi himpunan ya.
union ya, ada union gabungan dari dua himpunan ya. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A atau B atau keduanya. Nah, ini union gabungan A gabungan B, atau bisa ditulis A plus B gitu ya. A ini mouse keyboard, B monitor printer scanner, C mouse keyboard CPU monitor. Nah, kalau digabung A gabungan B atau union ya, ini simbolnya hampir sama dengan universal tadi ya. A gabungan B mouse keyboard monitor printer scanner, A gabungan C itu C, B gabungan C, nah digabung ya, isinya ini ya, B digabung C ya, monitor printer scanner, mouse keyboard CPU. Ini yang monitor dua ini udah ada dua, ditulis satu saja. Nah, itu operasi himpunan di union atau gabungan. Terus kemudian intersection ya, irisan dari dua himpunan. Irisan ya, irisan itu berarti irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan anggotanya yang dimiliki secara bersama-sama himpunan A dan B. Punya, dua-duanya punya ya, mouse, keyboard, touchscreen gitu yang A ya. B himpunan monitor, touchscreen, printer, scanner. Nah, yang dua-duanya punya ya ini touchscreen ya. Di A touchscreen ada, di B touchscreen ada. Nah, ini dikatakan irisan ya, atau intersection ya. A irisan B, hasilnya adalah touchscreen ya. Ya, next ya. Relative complement ya, relative complement selisih antara dua himpunan ya, dikurangi gitu ya. Jadi selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota A tetapi tidak termasuk anggota B. Notasinya seperti ini. A selisih B ya, relative complement ya, selisih ya. Misal A ada SQL Server, MySQL, MS Access, B-nya ada MySQL, MS Access, Oracle ya. Di A dikurangi B atau A selisih B itu SQL Server ya. Nah, ini kan sudah dikurangi ya. Oke, SQL Server gitu. Oke, jadi ini ya intinya. Nah, himpunan yang hanya menjadi anggota A tetapi tidak termasuk anggota B. Ya, yang tidak ada di A kan SQL Server gitu. Ya, berikutnya komplement dari himpunan. Komplement ini berarti bukan, not ya, atau negasinya ya. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan A. Nah, ini dengan kata lain, komplement A adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil dari universal dikurangi A. Nah, ini ya, A aksen atau A komplement, nulisnya seperti itu. Nah, oke, misalkan himpunan A contohnya Win31, Win311 dan seterusnya itu. Terus A Win 31, 311 dan sampai 97. Yang bukan A berarti yang ini Win 98, Win 98 SE, Win ME dan seterusnya. Ya, bukan A lah gitu ya. Nah, kemudian beda stangkup atau bahasa Inggrisnya itu semantic different ya. Beda stangkup dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota B tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan ya. Intinya yang tidak keduanya ya, tidak ada di anggota A dan B. Notasinya seperti ini ya. A beda stangkup B ya, ini simbol XOR ini ya. A beda stangkup B ya. Di A beda stangkup B yaitu Win31. Di B kan juga tidak ada kan, Win311
Win 98, Win 98 SE sampai dengan Win 2000 ya, yang tidak ada di keduanya gitu ya. Kalau Win 95 ada ya, Win 97 ada, di 95 ada, 97 ada. Jadi dihilangkan itu ya, karena syaratnya harus ini, kalimatnya seperti itu, tidak ada di keduanya. Nah, operasi-operasi himpunan tadi itu kalau dibuat diagram ya, namanya diagram Venn ya. Ini cara untuk penggambarannya ya, untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan dalam diagram Venn ya. Oke, seperti ini ya. Misalkan contoh universal, ini universal semuanya ya. Terus aksen komplement A tadi ya, berarti yang anggotanya itu yang diarsir itu ya, bukan A kan, berarti yang universal itu. Terus yang ini apa di sini, gabungan ya, A gabungan B ya. Oke, ini A gabungan B, jadi ada dua-duanya. Terus diagram Venn untuk A irisan B, ini beriris saja, yang tidak dipunyai A dan B. Terus ini beda setangkup, selisih ya, selisih A selisih B, berarti anggotanya yang hitam itu ya, yang hitam ini berarti hasilnya. Terus A beda setangkup B ya. Oke, ini berarti yang bukan adalah yang ada irisannya itu, yang hitam adalah hasilnya. Nah, oke, jadi itu untuk teori himpunan ya, teori himpunan dan apa nih, operasi himpunan gitu ya. Oke, semoga ini dapat menyerap apa bahasan-bahasan yang telah saya bahas tadi ya. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, itu untuk penjelasan tentang teori himpunan ya. Yang terakhir tadi adalah dilambangkan dengan diagram Venn ya. Jadi kalau di situ ada irisan, ada beda setangkup, ada dikurangi, ada inverse, kemudian ada gabungan ya. Oke, sekarang ke contoh pembahasan soal ya. Nah, kita lihat di sini ya. Tuliskan dalam bentuk deskripsi. Jadi dalam bentuk deskripsi ini berarti simbol ya. Kalau seperti ini adalah dalam bentuk tabulasi ya. Oke, yang A gitu ya. Jadi A itu adalah himpunan software editing foto gitu ya. Nah, oke. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk deskripsi menjadi A sama dengan dalam kurung X itu software editing gambar atau foto gitu ya. Nah, ini sudah sesuai dengan secara deskripsi penulisannya ya. Terus yang berikutnya yang B itu himpunan software database management system atau DBMS ya. Nah, ini ada SQL Server, MySQL, Access ya. Ini adalah untuk database ya. Jadi cara nulisnya adalah B ya. X-nya sendiri itu adalah, jadi ini menyatakan ya, B itu sama dengan X, di mana X-nya itu adalah software database management system ya. Ya, tadi diterangkan dalam himpunan-himpunan tadi ada MySQL, ada Access, ada SQL Server gitu. Terus berikutnya C itu
kalau kita lihat di sini adalah software pemrograman untuk web ya, web yang berbasis berbasis web dengan bahasa pemrogramannya ya, bahasa pemrograman untuk web gitu ya. Oke, cara nulisnya secara deskriptif adalah C ya, X, di mana X adalah bahasa pemrograman web gitu ya. Ada PHP, ASP ya, Python ya, ada ColdFusion ya. Oke. Terus berikutnya ada D ini ya. D ini ada himbunannya, ada Windows, Linux, Unix, macOS ya, dan operating system tuh ya. Nah, oke. Jadi dapat dituliskan secara deskriptif adalah D dalam kurung X-nya software sistem operasi. Nah, ini mendefinisikan secara global gitu ya. Terus berikutnya E ya, ada E himpunannya ada disket, CDR, hard disk. Nah, ini adalah media simpan gitu ya. Jadi Anda bisa menuliskan E, jadi X, di mana X adalah media simpan ya. Oke. Sedangkan ini yang F ya, mouse, keyboard, touchscreen ini adalah input device ya, ini untuk input device. Nah, ini F, X, di mana X adalah input device ya. Oke. Nah, ini cara penulisan deskriptif ya. Ini deskriptif ya. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ini ya. Oke, berikutnya ya soal ya tentang teori himpunan juga ini. Saya hapus dulu ya. Oke, jadi misalkan ya ada himpunan ya, ada himpunan di sini. Semesta pembicaraan adalah sistem operasi produksi Windows. Jadi nanti yang tidak Windows tidak dibicarakan atau tidak ikut ya. Oke, di sistem operasi Windows ya juga banyak ini ya. Oke, di sini yang A itu ada Win31, Win311 ya, Win95, Windows 97. Sedangkan himpunan B Win97, Win98, Win98 SE, WinME. Yang C nya itu Windows ME, Win2000, WinXP dan seterusnya ya. Oke, kalau carilah gabungan ini ya, A digabung B dikurangin B gitu ya. Oke, jadi kalau seperti ini ya, nanti maka ini kan kalau digabungkan himpunannya ini ya, anggota himpunan A dan B ya. Nah, anggota himpunan A dan B terus dikurangi atau selisih ya, selisih B. Nah, maka ini harus nyari dulu ya, nyari dulu A gabungan B, terus baru dikurangi gitu ya. Anda bisa lihat dari diagram Venn itu kan. Nah, kayak di sini ya. Kalau digabung ini berarti dua-duanya semua ya. Nah, dua-duanya ikut semua. Terus kalau dikurangi itu adalah yang ikut di B dikurangi ya. Jadi ketemunya, nah untuk yang ini kan, ini ketemunya kan yang sama adalah ini ya. Jadi ketemunya adalah ini A, terus digabungkan menjadi ini ya, Win31, Win311 digabung menjadi seperti ini, terus 97. Ini kan sudah ada, tidak ditulis lagi. 98 SE dan WinME. Terus
terus dikurangi B. Nah, jadi dikurangi B ketemunya adalah sama dengan, ya, ini sama dengan berarti hanya ada Win 31, Win 311, Win 35. Ini yang 97 nya tidak ya, jadi ada ini ya. Oke, ini saya centang-centang aja karena nulisnya agak susah ya kalau pakai pointer ya. Ini ketemunya adalah ini, oke, ini, terus ini ya, gitu ya. Oke. Oke, itu untuk yang A ya. Oke, yang A ini sudah. Terus yang B. Oke, yang B itu adalah irisan ya. Irisan ini berarti diiris. Ya, kalau kita lihat diagram Venn-nya itu ini seperti ini. Yang dua-duanya dipunyai ya, himpunan A, himpunan B itu punya. Nah, ini nanti adalah irisan ya. Oke, baik, nih irisan B berarti apa di sini? Irisan B itu Win 98 ya, 97 ya. Terus digabung dengan C. Ya, ini irisannya irisan B itu adalah ini kan AB ya, irisannya berarti ini yang Win 97. Berarti nanti kalau digabung dengan bukan C ini ya, ini inverse ya, bukan C ya. Nanti ketemunya adalah yang bukan di sini ya, digabung dengan yang bukan. Berarti ketemunya adalah ini ya, Windows 97 gitu ya. Oke. Oke, terus berikutnya B selisih C. Ya, B selisih C, ini B-nya ini ya, Win 97, 98, terus Win ME ya. Nah, kalau selisih, kalau kita lihat di diagram Venn itu adalah, nah ini ya, yang bukan A selisih B ini ya, berarti yang bukan anggota B. Oke, ini kita lihat di sini. Oh, yang ini dulu ya. Sorry, yang nomor C dulu ya. Bidas tangkop ya, bidas tangkop. Nah, ini bidas tangkop itu berarti yang bukan dimiliki keduanya. Ya. Oke, ini yang nomor C ya. A bidas tangkop B yang bukan dimiliki keduanya ini apa nih kira-kira ya? Yang bukan dimiliki keduanya adalah ini ya, Win 31. Nah, kita hapus dulu ya. Oke, ini yang nomor C. Bidas tangkop berarti yang A bidas tangkop B ini berarti yang bukan dimiliki. Berarti nanti ini dihapus, ini dihapus ya. Jadi ini himpunannya menjadi Win 31, Win 311, Win 95, Win 98, Win 98 SE dan Win ME gitu ya. Terus dikurangi C. Nah, dikurangi C yang berarti yang sama adalah ini ME ya. Nah, ini ME tidak. Jadi nanti anggotanya adalah ini sama dengan Win A bidas tangkap B dikurangi C, berarti ketemunya Win 31, Win 311, 95, terus kemudian ini juga tidak, ini ya, terus apa nih, Win 98, 98 SE, Win 2000, XP dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk yang apa namanya, yang nomor C ya. Oke, ini saya hapus dulu semua. Oke, sekarang yang D ya. Nah, ini D dikurangi C, berarti ketemunya yang ini
ini ketemunya ya, B dikurangi C. Terus beda setangkup dengan A, berarti ini A nih ya, ini A yang sama beda setangkup tidak ya, berarti yang ini tidak silang nih, ini disilang juga. Jadi ketemunya adalah Win 31, 311, 95, 98, Win 98 SE ya. Oke, ini sudah ya. Oke, berikutnya yang E ya. Ini saya hapus dulu. Oke, yang E nih ya, yang E. A, ini kan A ya. A irisan ya. Irisan berarti yang ini. Nah, ini irisan berarti. Ketemunya Win 97 ya. A irisan B digabung dengan A irisan C. A irisan C, mana ada enggak ini? Tidak ada ya. A irisan C itu kan yang sama ya. Kalau kita lihat lagi di diagram Venn, nah itu A irisan C tidak ada, maka namanya himpunan kosong ya. Maka ini yang apa? Oh, inverse ini ya, sorry. A irisan C inverse, bukan ya, yang bukan ya. Jadi yang bukan berarti, kalau yang bukan kan kita bisa lihat di sini. Nah, ini A inverse berarti dari universal pembicaraan ya. Selain ya. Jadi ketemunya adalah A irisan B digabung A irisan C inverse. Nah, ya, bukan ya. Oke, berarti nanti semua yang di ini ya, apa itu, yang semua yang di C ini, yang di C ditambah dengan yang ini gitu ya. Oke, terus berikutnya saya hapus dulu yang F ya. Yang F, A irisan B diiris C inverse, A dikurangi ya. Oke, kita lihat diagram Venn-nya. Nah, ini berarti kalau A dikurangi B berarti anggota A yang menjadi anggota B itu ya tidak termasuk ya. A irisan B yang tidak termasuk mana? Oh, ini berarti full ya, full ini semua ya ketemunya ya. A irisan B terus kemudian diiris bukan C. Bukan C berarti ketemunya adalah C nya ini kan seluruh ya. Ya berarti ketemunya ini ya, tetap ini ya. Oke, itu ya. Oke, itu untuk yang F ya. Terus berikutnya dua pangkat A ya, ini masuk 2 pangkat A. Ini di sini kita bisa lihat komplement ya. Oke. Nah, nih himpunan kuasa ya. Jadi himpunan kuasa itu X ada banyaknya elemen A ya, 2 pangkat anggotanya. Ada berapakah itu ya? Nah, ini contoh kan ya, 2 pangkat A. Nah, ya 2 pangkat A berarti ini jumlahnya berapa nih? Ada himpunan apa yang bisa dibentuk dari himpunan A itu ya? Misalkan mouse keyboard ya, berarti bisa dibentuk ini mouse keyboard terus mouse, ini A maksudnya ini ya, mouse keyboard ya, mouse keyboard terus mouse 1, 2, 3 dan himpunan kosong ya. Jadi 2 pangkat A itu adalah 4 jumlahnya ya. A-nya itu jumlah anggotanya. Oke, kita lihat di pembahasan soal yang ini ya. Nah, ini
Oke, yang ini G 2 pangkat A, ini berarti kan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Jadi nanti himpunannya adalah 1, 2, 3, 4 ya. 2 pangkat 4 ini kan berarti berapa? 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8 ya. Sorry, 16 ya, ini 16. 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kan itu apa itu 4 pangkat 3 kan 8, pangkat 4 berarti 16 ya. Sorry, ini 16 ya. Nah, nanti di sini ya. Jadi ini aja sudah 4. Terus tambah 1, 2. Ya, ini himpunannya ini ya, yang bisa dibentuk ya. Jadi himpunan yang bisa dibentuk dari himpunan A. Terus sama juga yang B ya, 2 pangkat B ya, 2 pangkat B ini berarti B nya berapa itu? 4 juga ya, 2 pangkat 4 ya. Oke, itu berarti nanti 16 himpunan yang bisa dibentuk ya. Ini himpunan ini kan 1, terus yang ini 2, terus ini 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya, dan seterusnya ya, dibolak-balik ya. Itu maksud dari himpunan kuasa ya. Jadi himpunan kuasa ini kan himpunan yang bisa dibentuk dari apa ini, himpunan yang dimaksud itu himpunan A ya. Terus yang nomor I ini N itu jumlah ya, jumlahnya. Kalau A digabung B itu jumlahnya berapa? A gabungan B ya. Ini kan tidak ya, ditulis satu saja ya. Berarti 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6, 7 ya. Ini 7 ya. Oke, 7. Terus A irisan B diiris. Irisannya yang hanya ini satu saja, ini irisannya. Oke, jumlahnya adalah 1. Oke, itu ya. Jadi itu untuk pembahasan ya, pembahasan. Ini pembahasan hanya untuk apa itu, menjelaskan agar biar lebih paham, bukan jadi nanti bukan langsung saya terangkan ketemunya ini itu enggak ya. Ini kan Anda bisa berpikir kembali dari penjelasan ini. Oke, cukup sekian penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses ya di mata tua ini.